ini maaf, terutama yang terdidik di dalam ruang formal, bilanglah perguruan tinggi atau apapun namanya. Jadi kita bisa sampai seperti ini. Kita bisa lihat juga bagaimana ketika masyarakat di para pengrajin, kita akhirnya mengkategorikan diri sendiri tentang ada seni, ada kerajinan, apapun. Tapi satu bukti, ketika apa yang disebut dengan kerajinan itu, bilanglah batik di Cirebon misalnya, ketika digunakan, kita bisa menikmati keindahan dari karya itu. Demikian juga dengan seni. Mungkin seni tidak bicara keindahan. Mungkin seni hanya ingin bicara mengenai komunikasi internal. Nah, apakah terpenjara oleh lembaga formal bangsa kita yang seharusnya menjadi bangsa yang punya ruang kesenian begitu besar? Itu sudah terbuktikan berabad-abad yang lalu, bahkan ribuan tahun lalu. Apa yang salah dari negeri kita ini? Rasa rendah diri, rasa minder, merasa tidak melewati sebuah jenjang tertentu, merasa tidak dihargai dan harus dihargai, karena konsepsi seni pada akhirnya adalah konsep penghargaan. Padahal seni merupakan sebuah ungkapan yang betul-betul berkomunikasi di dalam diri, kemudian mereka mengungkapkannya di atas pada melalui media tertentu. Tentu saja tidak semua yang tercoret di atas kanvas layak disebut lukisan. Semua yang tercoret di atas kanvas belum tentu disebut karya seni. Tapi apalah itu semua, yang paling penting pada saat karya itu tampil, bisakah dia membahagiakan kita sebagai pemirsanya, atau sebaliknya, si orang yang melakukan proses berkesenian itu, atau ketika dia berkarya, apakah dia merasa bahagia? Nah, kebahagiaan itulah yang mungkin ingin mereka bagikan kepada masyarakat luas. Sayangnya masyarakat luas sudah mulai terbentuk oleh nilai-nilai tertentu dengan standarisasi tertentu, mungkin juga dengan patokan tokoh-tokoh tertentu. Nah, mungkin ini ada ruang kesalahan di dalam mempersepsi seni di bangsa kita. Di Nusantara, kesenian merupakan milik komunal, tanpa menyandang status sosial tertentu, kecuali kelas seorang empu. Misalnya, tadi saya cerita tentang bagaimana masyarakat di Cirebon membuat batik, bagaimana masyarakat di kita memperlihatkan pertunjukan wayang, bagaimana tarian itu dilakukan. Yang paling penting di sini adalah bagaimana seni menjadi sebuah disiplin, sebuah selain disiplin, dia harus memiliki rasa bahagia ketika melakukannya. Karena seni merupakan jalan menuju kebahagiaan. Kenapa? Karena seni merupakan komunikasi internal. Ketika diungkapkan, boleh jadi ada orang suka, ada yang tidak suka, itu masa bodoh. Tidak selalu harus disukai. Saya pernah punya pengalaman dengan mertua saya, Mohtar Apin. Satu saat Mohtar Apin sedang melukis di studionya, lalu begitu banyak karya dia, lalu dia tanya sama saya, Uci, mana karya yang kamu paling suka? Saya tunjuk. Bukan kebetulan, saya suka dengan karya nude-nya Mohtar Apin. Ukurannya besar,
komposisi warnanya, menurut saya komposisinya itu indah sekali, bagus. Lalu dia bilang, mana yang kamu paling tidak suka? Saya bilang, saya tunjuk. Yang ini, Pak. Saya bilangnya, saya tidak suka dengan yang ini, yang ini, yang ini. Ada 3 yang tidak saya suka. Lalu dia tanya, apa yang bikin kamu tidak suka? Ya saya tidak suka saja. Lalu apa yang bikin kamu suka? Ya saya suka saja. Terus dia diam. Kayaknya kamu sudah mengerti tentang seni. Enggak, saya bilang. Saya hanya tahu tentang suka dan tidak suka. Saya merasa kimia tubuh saya berubah ketika melihat apa yang saya suka, dan kimia tubuh saya berubah ketika melihat apa yang tidak suka. Bisa dibayangkan warna coklat tanah digabungkan dengan warna biru, digabungkan dengan warna putih, digabungkan dengan warna hijau. Itu bagi saya menjadi sesuatu yang, ini warna yang seolah-olah pantang saya lakukan. Tapi untuk seorang Apin, dia mampu menata sedemikian rupa. Kok jadi bagus ya? Tapi tetap saya tidak suka. Bagus dengan suka dan tidak suka itu nggak ada urusannya. Itu berbeda. Bagus bisa saja bagus. Tapi belum tentu kita bisa menyukainya. Nah, demikian juga dengan apa yang terjadi di Nusantara kita atau di Indonesia. Dunia seni ini sangat luas sekali dan semua orang bisa menikmatinya. Mungkin di zaman sekarang kalau seni yang terkait ke masa lalu sudah mulai agak luntur rasa kesukaannya gitu ya. Untuk yang zaman sekarang mungkin menjadi berbeda karena adanya kebutuhan dalam ruang ilmu pengetahuan sehingga perlu diklasifikasikan gitu. Tolong dilanjut slide-nya. Nah, kebahagiaan di ruang dialog pribadi. Sebuah ruang imajinasi pribadi itu bebas, merdeka. Bahkan orang yang sudah meninggal pun bisa kita hidupkan kembali. Contoh, Elvis Presley itu sudah meninggal, lalu saya masih bisa menyanyikannya. Lalu saya bisa menghidupkannya dalam ruang imajinasi saya. Seni adalah sesuatu yang sangat bebas. Tidak ada orang lain yang berhak menghakiminya. Selama saya merasa gembira, selama seseorang merasa gembira, kita sedang merasakan satu gejala. Gejala ini adalah gejala produksi yang bersifat hormonal, yaitu hormon dopamin dan endorfin, ketenangan dan kebahagiaan, kegembiraan. Nah, produksi inilah ketika kita melihat sebuah karya, makanya saya sebut sebagai terjadinya perubahan kimia tubuh ketika kita melihat sebuah karya apapun. Baik itu lukisan di atas kanvas, atau drawing di atas kertas, atau tarian, atau drama, atau apapun. Ketika dia pertunjukan ini mampu merubah kimia tubuh kita, disitulah keberhasilannya. Seperti halnya orang menonton film horor. Kalau penontonnya malah ketawa, berarti gagal. Merasa tenang, merasa nyaman. Filmnya sih udah mengerikan seperti film-film di kita lah. Berbeda kan dengan film-film di Thailand yang sudah mulai memunculkan identitas dirinya. Kemudian film Cina yang selalu tidak pernah lepas dari identitas diri, identitas kebangsaannya. Sedangkan bangsa kita sampai hari ini masih mencoba untuk mencari, meraba-raba identitas kita ini apa ya kalau bisa dinaikkan ke panggung dunia. Nah, rupanya di dalam dunia seni lukis terutama, panggung dunia kita sudah mulai masuk. Kita sudah mulai naik ke panggung dunia. Tapi dalam dunia perfilman rupanya ini masih samar gitu. Nah, ruang imajinasi pribadi itu bebas, merdeka.
bahkan cenderung liar, maka seni merupakan jalan menuju kegembiraan dan kebahagiaan. Kenapa bisa demikian? Karena tadi yang saya bilang, ketika kita berpikir imajinasi, melakukan sebuah proses berpikir liar, maka tubuh kita, otak kita, pineal kita, itu memproduksi hormon dopamin dan endorfin. Inilah keunggulan dari karya seni yang mampu memicu kimia yang memicu dan merubah kimia tubuh manusia. Apapun boleh terjadi dalam ruang imajiner. Contoh, kita dengan umur kita yang ada pada saat ini, begitu terjebaknya kita dengan apa yang kita lihat. Semua harus seperti, semua harus mirip. Maaf, kita lupa bagaimana anak-anak itu bisa sambil bernyanyi dan bergembira. Dia menggambar matahari, cahayanya ada 6 gitu ya. Buat mereka apa masalahnya? Tidak ada masalah, mereka gembira kok menggambarkan ini. Dan mereka bisa sambil bercerita. Mereka berkomunikasi di dalam dirinya. Awan pada bagian bawahnya itu lurus, apa peduli orang lain. Dia merasa bahagia kok dengan itu. Lalu laut dengan yang tidak ada bedanya dengan bagian awan gitu ya. Mereka tidak merasakan bahwa itu salah. Mereka tidak merasa punya beban. Mereka merdeka membuat ini semua. Bahkan kalaupun mereka mau menggambarkan gajah berwarna pink, kadang orang tua memarahinya. Orang tua memarahi sehingga anak ini hilanglah kemerdekaannya. Hilanglah kegembiraannya. Ini yang seringkali terjadi di bangsa kita. Dipaksakan. Berikutnya, maka kalau saya ambil kesimpulan bahwa kebahagiaan adalah hasil dialog di dalam ruang imajiner individu atau nantinya kelak disebut sebagai konsep, kemudian dituangkan di atas media gambar khususnya untuk event ini melalui berbagai teknik coretan. Karya seni sebagai hasil dialog di ruang pribadi hanyalah media dalam mengungkapkan rasa. Kemerdekaan individu, maka tidak boleh ada sedikit pun unsur penjajahan atau penghakiman atas karya yang dia buat. Kenapa? Bukankah manusia hidup itu harus bahagia? Bukankah manusia itu harus merdeka? Kalau kita mau merefleksi kepada diri kita sendiri, benarkah kita sudah menjadi manusia merdeka? Jangan-jangan penjara kita itu semakin hari semakin banyak. Sekat-sekat perbedaan itu membuat kita menjadi tidak hidup bahagia. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, semua menjadi benteng-benteng yang membuat diri kita tidak bahagia. Bagi seorang seniman, kebahagiaan berkarya tentu saja berbeda. Dalam prosesnya yang saya sangat ingat ketika saya melanjutkan sekolah, lalu ditanya oleh mertua saya, apa yang membuat kamu bahagia ketika kamu menggambar? Saya bilang, saya mendapatkan kejutan. Setiap gambar yang kita coretkan, komposisi warna yang kita susun, itu seperti memberikan kejutan. Nah, kejutan inilah yang membuat kita bahagia. Membuat kita gembira. Membuat kita merasa ceria gitu. Misalnya memadu padankan antara segitiga dengan warna pink dengan segi empat dengan warna biru, atau mungkin warna pink ketika dipadukan dengan coklat seragam pramuka bagian celananya, itu kan waduh kok tabrakan sekali ya.
Tapi pada saat tertentu, pada komposisi tertentu, pada apa namanya, percampuran tertentu, di situ ternyata ada satu keindahan. Dan itu sangat mengejutkan. Nah, setiap kejutan itulah yang kemudian membuat kita merasakan kebahagiaan. Jadi seni adalah sebuah kejutan, maka tidak ada satupun yang bisa memasuki ruang pribadi itu. Seperti halnya Ivan. Saran saya, jangan pernah Ivan dijajah. Biarkan dia dengan kemerdekaan berkaryanya. Terakhir, saya ingin memperlihatkan seorang pelukis kelas dunia tahun 40-an, yaitu Paul Jackson Pollock. Dia mencampur cat, kemudian dia dia bukan dicoret, tapi dikepret, apa ya bahasa Indonesianya itu, dikepretkan itu apa ya? Kalau dicoret kan dikuaskan. Kalau ini kayak disiram itu dan lain sebagainya. Lalu coba tolong berikutnya. Lihat karya Jackson Pollock. Kita mau lihat apa ini sebetulnya? Mau cerita apa? Jackson Pollock tidak peduli. Saya ingin mengungkapkan ini semua. Dan saya merasa bahagia ketika mengungkapkannya. Masalah Anda suka tidak suka dengan karya saya itu urusan Anda, dia bilang. Ini luar biasa sekali. Sebuah sikap, sebuah prinsip oleh seorang seniman besar. Kelas dunia. Paul Jackson Pollock. Nah, apa bedanya dengan Ivan juga? Mungkin ada berbedalah, tentu pasti ada bedanya. Tidak ada yang sama. Karena manusia bukan pabrikan, bukan hasil pabrikan. Semua berproses. Sajian dari saya, bahasan dari saya, mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Catatan terakhir, berbahagialah siapapun yang masih memiliki rasa dan jiwa seni hingga mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih Kang Uci. Luar biasa. Pembahasan yang semakin seru tentunya. Para partisipan tentu siapkan saja pertanyaan. Anda bisa bikin pertanyaan, Anda bisa berseluncur dengan mengkritik, Anda bisa berseluncur dengan kalimat-kalimat apapun. Kami tunggu bisa melalui chat atau bisa juga nanti mengajukan langsung menghidupkan mic-nya dan videonya. Berikutnya kita ingin dengar dari, ini juga makin seru berselancarnya nih. Beliau ini Pak Subarkah ya. Silakan Pak, beliau akan merespon dengan secara autentik saja. Kita tidak akan melalui PowerPoint. Silakan Pak. Oke, terima kasih semuanya. Kang Uci, ada Pak Gae, ada siapa lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Oke, menarik sekali. Menarik sekali. Saya dari tadi tidak enyah dari tempat duduk saya melihat film dan tontonan cuplikan Ivan Erbert untuk berteater, ya, itu sudah luar biasa. Ya, saya akan buka sedikit tentang apa manusia. Manusia itu adalah pikiran berpikir. Ya, pikiran berpikir. Nah, pikiran itu isinya selalu nanggepi. Baik, buruk, jelek, tidak jelek, enak, tidak enak. Dan semua itu diputar-putar semuanya. Itu hanya pikiran. Hanya pikiran. Jadi, benar kata Kang Uci, siapa yang bisa menghakimi? Siapa yang bisa ini? Ada orang suka, ada orang tidak suka. Kita pro yang mana? Nggak ada. Nggak boleh orang pro-proan. Kebebasan itu adalah mutlak milik individu, personality, manusia. Itu kalau jadi manusia seutuhnya. Ketika menjadi manusia seutuhnya, dia akan mendapatkan sebuah kesadaran.
Tapi jangan lupa, orang sadar itu belum tentu dia sadar mutlak. Ya, orang pingsan itu tidak sadar, tetapi ya masih belum ada orang sadar hidup sekarang seperti kita sekarang ini, belum tentu dia sadar menyadari akan hal-hal dalam kehidupan ini. Ya, saya akan mulai dari apa kesenian itu. Dari dulu saya juga apa seni itu. Akhirnya saya menemukan bahwa art is life. Kesenian itu adalah kehidupan. Kehidupan itu adalah tempatnya cinta kasih. Nanti saya uruskan dengan hubungan sama manusia tadi. Nah, kalau manusia kesadarannya tinggi, dia akan tahu tempatnya cinta kasih. Ya. Kasih, cinta, itu bagaimana kita bisa mencintai semesta, bagaimana kita bisa mencintai seseorang, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua perlu cinta. Semua menjadikan kata-kata keindahan, kedamaian, ketenangan, disitulah tempatnya kesenian. Ya. Seperti contohnya, apa itu namanya, lukisan. Lukisan itu apa? Lukisan itu hasil daripada kehidupan yang diproyeksikan menjadi diframekan, ditaruh dengan garis dan warna dan apa dan segala macamnya. Tetapi itu hasil daripada kehidupan dari sudut pandang yang bebas. Apakah itu realis, apakah itu abstrak, apakah itu surrealis, apakah itu banyak sekali macam-macamnya. Bahkan ada namanya kontemporer, itu bebas. Ya. Apa itu? Itu apa itu? Apa namanya? Teater. Teater itu adalah sebuah kehidupan yang dipindahkan di panggung. Ya, itu begitu saja. Tapi juga ada gaya-gaya. Ada teater yang begini, ada teater yang surrealis, ada yang teater yang surrealis, ada macam-macam gaya. Itu kata daripada seseorang. Ya, banyak tuh orang-orang pintar tuh mencoba untuk. Tapi kalau kembali lagi ke pusat manusia, kembali lagi ke atas, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dan di situ tidak ada apa-apa. Disitulah tempatnya kasih, tempatnya cinta untuk menjadi kita senang akan kehidupan ini, senang akan menyadari berbagai macam kehidupan yang macam itu. Dan juga pematung itu memindahkan bentuk dari kehidupan. Musik memindahkan irama bunyi itu menjadi sebuah nada dan dari kehidupan, suara-suara dari kehidupan. Bahkan sepi pun itu musik. Nanti ini ada semuanya di dalam tubuh Ivan. Ya, ini semua yang akan ada di dalam tubuh Ivan. Musik itu sebuah bunyi yang, tapi sepi pun itu bunyi. Nah, itu harus berpikir lagi, apa sepi? Ya, itu kalau orang seorang apa namanya director artistik, ada skenografi itu merasakan rasa-rasa semua, ilmu suara, ilmu efek, ilmu bunyi, bahkan gasulkan sendal itu menjadi sebuah musik. Nafas itu musik. Ya, luar biasa. Tuhan menciptakan berbagai macam. Ya. Tari. Keindahan gerak, memindahkan kebebasan bergerak. Tari juga itu ada tari tradisional, ada tari kontemporer, ada tari bebas. Itu pengungkapan hati daripada seseorang, dari pemikiran, dari manusia tentunya. Bahkan di Dayak sendiri, ungkapan sebuah tari, sebuah gerak, sebuah perpaduan itu, dia belajar sama binatang. Sama burung enggang. Burung enggang itu ternyata dia memberikan kehidupan, memberikan roh terhadap perkumpulan manusia Dayak.
Dulu Dayak ketemu Dayak tuh ngayo, kepalanya dipotong. Tetapi sekarang ini ada rasa cinta, ada itu dia melihat, oh itu pakai burung enggang di kepalanya, oh burung. Nah, mereka mempunyai sebuah kehidupan yang sama. Nah, mereka sekarang kalau ketemu burung enggang, itulah adalah guru daripada orang-orang Dayak. Ya semuanya pakai ini apa burung enggang ya apa. Sampai gerak pun dia menirukan bagaimana mau gerak perang, bagaimana gerak bercinta kasih, itu semuanya. Ya, kehidupan di orang-orang Dayak. Orang Dayak itu orang-orang dari hutan, kehidupan belajar dari hutan. Saya tanya, bagaimana pada waktu zamannya belum ada handphone, apalagi apa sebelum komunikasi itu dia melalui binatang. Pada waktu itu suaminya pergi berburu atau apa. Hei burung, tolong sampaikan salam saya. Bagaimana kau untuk? Dan dia menyampaikan itu kepada burung, kepada ikan, hei ikan, kepada laba-laba. Itu kehidupan seperti itu. Luar biasa. Bagaimana kita tidak pernah belajar mempelajari alam itu tidak akan pernah habis. Ya, di sinilah. Ya. Nah, ada film. Sekarang secara teknologi dan luar biasa, film itu bagian daripada kesenian yang campur jadi satu. Apakah dia teater, ya, drama, apakah dia lukis, artistik, keindahan daripada seni dari ornamen-ornamen, apakah dia gerak tari, dan semua ada di dalam film. Dan film itu dibahasakan, dibuat melalui cahaya dan bayangan. Ya, ini cara saya ungkapkan aja apa yang saya pikirkan ya. Ini karena itu yang terpikir di saya. Seperti juga kita berbicara masalah Ivan Elbert. Ivan Elbert itu adalah sosok manusia seutuhnya yang semua di dalamnya sudah terkandung apa yang saya katakan tadi. Terkandung di dalam isi di dalam dirinya itu, ya. Semua sudah menjadi satu, kesatuan. Apakah dia ada musik, apakah dia ada seni rupa, apakah dia ada teater, apakah dia ada film, difilmkan orang tentunya. Nah, kesadaran inilah menjadi sebuah tontonan, nah itulah seolah ada dorongan dari dalam dan kehadiran dari dalam yang mendorong Ivan. Ini yang luar biasa. Dorongan apa itu? Ya, dorongan apa yang ada di dalam bisa mendorong? Itu menggetarkan saraf-sarafnya dengan gayanya yang kalem, dengan tanpa ragu-ragu dia mengungkapkan segala hal. Itu luar biasa. Ya. Semua dimainkan dengan interpretasi tinggi, dan kebetulan ya efek bunyi itu musiknya dia itu dari sendal, dari tepuk tangan, bukan tepuk tangan. Jadi dia ngambil kanvas, dia mainkan itu kanvas itu menjadi kayak kendang. Ada warna di situ, dilelehkan warna, dia pandangi dengan nikmat, dengan dia antara main musik, antara main warna, antara main teater, itu sudah jadi satu. Jadi kehidupan apa yang ada di dalam tubuh Ivan. Luar biasa si Ivan itu. Ya. Sekarang saya akan berbicara masalah sebagai keaktoran. Di bagian tubuh Ivan itu sudah semuanya ada ya yang harusnya orang berpikir Ivan nggak perlu berpikir macam-macam, orang lain biar berpikir terserah mau bohong apa, tapi dia cuma hanya tidak vokal ya, tidak ada vokal itu ya kalau kita mau ngomong tentang ini
cerita apa, nanti kita mencarikan gaya tersendiri untuk Irfan. Tanpa suara dia. Pantomim bukan tanpa suara. Pantomim itu tidak bisa pakai suara, tetapi bergerak. Bergeraknya apa? Ya bebas. Pantomim juga gitu. Ada yang realis, ada yang abstrak. Hanya mengungkapkan hati, pikiran, dan rasa. Itu yang selalu dicari oleh kesenimanan. Tubuh dia kuat. Dia tahan artinya dia waktu, ruang di dalam ruang dan waktu, ya. Dia ada lentur dengan kelenturannya, keterbatasan lenturnya dia sendiri, dan dia punya power. Itu Ivan. Ya. Dia konsentrasinya hebat. Motivasinya jelas. Dia mau ngapain itu jelas. Ya. Terus imajinasinya jalan. Kalau orang tidak imajinasi jalan, berhenti. Ini enggak, dia mengalir, imajinasinya mengalir, emosinya jalan. Dia bisa tampak senyum, tampak gembira, tampak sebel di dalam mungkin ungkapan-ungkapan itu, dan itu dijadikan sebuah ekspresi sama Ivan. Diungkapkan seperti jadi ekspresi sama Ivan, ya. Sementara intelijensinya, nalarnya, dia mempunyai observasi sendiri. Dia punya referensi sendiri. Dia mempunyai pemahaman sendiri yang kita tidak usah mengganggu gugat dan kita bisa menikmati. Oh kok seperti itu, bebas. Itu Ivan luar biasa, ya. Terus 2 menit lagi, Pak. Oke, bagus. Dia sadar betul akan waktu, tempat, dan kapan dia menyatakan selesai. Ya. Karena dia mempunyai motivasi, ya, dengan kehendaknya, imajinasinya, apa yang dia inginkan lancar semuanya, emosinya dia bagus semuanya, bagaimana sedih, bagaimana gembira, bagaimana marah, menjadikan sebuah ekspresi. Ya. Saya bilang Ivan itu termasuk karya-karya modern, ya, karena dia bisa menggunakan konsep, bisa dikonsepkan kalau dia tidak usah. Dia lakukan secara apa namanya, manusia bermain sendiri itu, one man play. Dia bisa mengungkapkan topeng itu gimana, dia mau naik, dia rasa itu luar biasa. Saya hanya bisa mengungkapkan satu kalimat ini yang isinya berbagai macam kebutuhan manusia, kebutuhan spiritual, ya, kebutuhan spiritual manusia ini yang ada di dalam Ivan. Ivan luar biasa. Saya kira mudah-mudahan kita bisa memberikan support terus dan bisa memberikan materi-materi yang banyak, yang kaya, dan dia bisa mengolahnya sendiri dengan dasar cinta kasih. Itu yang tidak bisa lepas. Dengan begitu kita akan kenal akan kebahagiaan, ketenangan, berpusat ke atas, dan itu tempatnya Tuhan memberikan berkat kepada manusianya. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak Markah. Wow, ini sebuah penglihatan yang menarik. Tepuk tangan silent. Tepuk tangan silent, ya. Yeay, oh my God. Ini pertunjukan yang menarik, ya. Kita hadir. Oh, ada juga kawan saya dari Kepulauan Sula, ya, Bung Andi. Thank you. Udah hadir juga. Jadi ini diskusinya semakin menarik. Saya cuman Setiawan Sabana. Ya, dan Prof. Setiawan. Halo Prof. Setiawan. Prof. Setiawan lagi dari beliau asik. Prof. Setiawan lagi sholat kayaknya. Iya, iya, ada tuh. Halo Pak Setiawan. Salam Prof. Iya. Ya. Salam Prof. Sampaikan salam saya. Ya. Beliau adalah sosok yang kami ini juga, beliau adalah pendamping kami, selain pendamping, guru juga,
juga sebagai penasehat di Kapas juga. Ya, terkait dengan tadi diskusi yang menarik dari Pak Barka, paparannya singkatnya adalah Ivan menghadirkan karya yang modern, itu yang menarik sekali. Lalu Kang Uci tadi soal penjelajahan kebebasan, tadi ada juga Pak Gai soal bagaimana struktur penglihatannya dalam perspektif akademi. Ini makin menarik, dan yang makin menarik terakhir tentu kita ingin menghadirkan pembahasan ini semakin beragam tentunya, bahwa pembahasan seni bukan berarti bahwa dia adalah seorang seniman atau apa ya. Tapi ini Bapak Ibu kita hadirkan seorang sosok yang makin menarik dalam pembahasan kita ini. Tentu bukan berkaitan dengan seni, tapi sesungguhnya beliau ingin memberikan pandangan terkait dengan apa yang dilihat oleh beliau adalah Bapak Iwan Rismawardani, Ketua IGHMA. Beliau akan memberikan pandangan yang tentu kita dengar secara bersama. Apa yang dimaksudkan dengan pertunjukan hari ini tentunya adalah saya ingin memberikan pengantar bahwa saya ingin Pak Iwan memberikan pandangan lain terkait dengan peristiwa hari ini, bagaimana proses berkesenian berkaitan dengan sudut pandang ekonomi, kreatif misalnya, atau kewirausahaan misalnya, dan lain-lain sebagainya gitu Pak. Jadi kami ingin menghadirkan Bapak hadir secara autentik berbicara soal sudut pandang tersebut gitu. Karena kadang-kadang yang disebutkan tadi bahwa seni hanya dipandang sebagai sesuatu yang biasa, menuju sesuatu yang ketidakbiasaan itu dalam perspektif kesejahteraan dan seterusnya, kira-kira Bapak akan memaparkan seperti apa Pak? Silakan Pak. Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama dan utama tentu saja tidak henti-hentinya bersyukur bahwa hingga hari ini kita bisa dipertemukan dengan orang-orang hebat, ya, seperti Kang Uci, Pak Gai, Pak Barkah, juga ada Prof. Sobana dan sebagainya. Di antara semua pembicara, mungkin saya orang yang paling aneh begitu, karena tidak ada di ruang lingkup seni dan seperti apa. Jadi saya Iwan Rismawardani, Ketua IHGMA, Kang, bukan IGHMA. Jadi Indonesian General Manager Hotel Association. Jadi kami adalah asosiasi profesi para general manager, berada di 29 DPD seluruh Indonesia. Salah satunya adalah kami punya program CSR yang dalam hal ini dari Jawa Barat diwakili oleh Pak Rifai. Nah, kita berpikir bahwa bagaimana caranya asosiasi GM ini berguna untuk orang banyak. Satu dari sisi bisnis, ya, untuk hotel, dan juga untuk para pegawainya, serta bagi para owner-owner kami. Tapi jangan lupa bahwa kita adalah hidup bersosialisasi, dan salah satunya adalah kenapa kami berminat untuk bekerjasama dengan Kapas ini, ada satu rasa yang memang harus menjadi kebanggaan. Artinya dengan melihat potret tadi, video dan sebagainya, kalau kita di hotel ini adalah betul-betul satu kesatuan yang tidak boleh lepas. Seorang Ivan yang jujur apa adanya, begitu. Yang lebih hebatnya lagi ya, tentu saja kan sutradara dan kru dan semuanya. Ini adalah tim yang luar biasa, yang salah satu yang terpenting adalah ada kepercayaan di sana. Ketika memang tim bisa bekerja sama tapi tidak ada kepercayaan, mustahil akan berjalan dengan sebaik itu. Kita bisa membaca bagaimana iramanya, bagaimana gerak tubuhnya, bagaimana dengan sounds yang muncul, lighting yang keren banget. Ini satu refleksi yang betul-betul, walaupun saya bukan orang sini, saya merasakan itu ada getaran-getaran yang, wah, keren banget. Apalagi diolah oleh secara lugas dan tuntas, ya, oleh ya, Kang Uci, Pak Gai, dan Pak Barkah. Jadi menambah wawasan. Nah, kehadiran kami adalah bagaimana cara semuanya ini dapat diperkenalkan kepada tamu-tamu kami nanti. Ya, apapun itu bentuk seninya. Misalkan dalam bentuk lukisan, kita bisa pajangkan di lobi-lobi kita di hotel, ya,
dengan artinya juga bila ada orang mengapresiasi mereka silahkan gitu. Tapi di satu sisi juga mungkin suatu saat kita akan adakan event ini di hotel-hotel kita di bawah Mary AGMA dengan satu pertunjukan yang orang tuh nggak punya di hotel lain. Nah, jadi ini salah satu yang didampakkan tadi oleh moderator bahwa mungkin di situ ada mulai muncul nilai ekonominya, nilai marketingnya. Ya, secara tidak langsung otomatis buat kami adalah bagaimana caranya memperkenalkan karya-karya ini ke orang banyak. Gitu. Jadi kan saya aja baru tahu nih kapas itu apa sih gitu ya, saya nanya kapasnya apa gitu. Oh iya ternyata saya sangat salut ya beberapa ibu bapak di komunitas ini tidak banyak orang yang memperhatikan seperti itu. Ya. Dan tentu saja segala apresiasi ini harus diwujudkan. Implementasi mungkin ada nanti kita bersama dengan ada di kita, Bu. Bagaimana orang mengapresiasi karya-karya itu dengan baik. Bisa saja mungkin di satu hotel itu beberapa karya. Bahkan mungkin pertunjukan tadi juga bisa dilaksanakan di kita. Gitu. Ya, jadi saya akan dari sudut pandang kita di IHGMA ini, bagaimana cara memperluas, menjadikan orang menjadi tahu, branding lah kira-kira seperti itu ya, agar juga masyarakat semakin menghargai bahwa kesetaraan karya itu ternyata lebih banyak ya dimunculkan oleh seperti Ivan. Ya, kita yang biasa-biasa mungkin tidak banyak menggali, tapi di luar sisi lain ternyata luar biasa. Ya, dengan kesabaran pembimbing, dengan kesabaran komunitas-komunitas ini menjadikan seorang Ivan tuh buat saya luar biasa banget. Ya. Berikutnya adalah kalau kita temukan seni itu pasti ada ketemu bahagia. Yang tadi Ocho bilang, orang mau bilang apa, mau dibilang benang kusut kayak apa, yang penting seseorang itu bicara bahagia dengan caranya sendiri. Nah ini jarang dilakukan. Satu lagi kematangan mungkin kepasrahan kita. Bahwa setiap orang itu punya kelebihan, tapi masalahnya digali atau tidak kan gitu ya. Ketika memang menggali satu seni, satu ilmu itu luar biasa. Saya merasa bahagia di sini karena apa? Banyak ilmu yang saya dapat, ya. Karena keseharian saya berkutat mengurus orang, Pak. Ya, manage people itu nggak gampang ya, tamu, ya karyawan, ya atasan, semua. Tapi dengan sekilas lepas dari itu, saya menikmati pertunjukan sore ini. Ada satu sisi yang memang, oh iya ya, bahagia itu nggak sulit gitu. Asal bagaimana cara kita mempermudah diri, jangan mempersulit. Kan kebanyakan orang sekarang ini kalau yang mudah aja dibikin sulit ya Pak, jadi bikin masalah sendiri kan gitu. Tapi kalau orang-orang seni itu bahagia, nyantai, udahlah. Pokoknya orang bilang juga susah, yang penting saya bahagia. Nah itu yang tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Saya tidak panjang lebar Kang, kira-kira seperti itu. Jadi kami sangat support untuk bagaimana caranya orang-orang ini mungkin di Bandung juga tidak semua tahu kapas gitu ya. Tapi melalui kami hotel-hotel di Jawa Barat ini, karena kebetulan saya ada di DPD, bisa sedikit-sedikit menuarakan bahwa ini loh ada sosok Ivan yang juga harus kita kenal, ada sosok-sosok yang lain yang ternyata karyanya luar biasa. Demikian Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wow luar biasa. Tepuk tangan silent. Ini semakin menarik Pak Iwan. Wow, saya semakin terharu tentunya. Ternyata banyak pihak, dan semoga juga para keluarga, sahabat, mulai saat ini bisa terobati pikirannya, bisa terobati hatinya, bahwa ruang-ruang semakin terbuka, ruang-ruang semakin diberikan. Masyarakat sangat senang soal ruang-ruang yang hadir secara pikiran alternatif dan seterusnya. Bahwa Pak Iwan tadi menyebutkan hotel-hotel seluruh Jawa Barat loh. Jadi artinya beliau akan memfasilitasi, membuka ruang-ruang ini. Ya ayo, mari kita bersama. Mungkin kami, komunitas Kapas sebagai pembuka, mohon maaf Pak, banyak sekali komunitas-komunitas seperti ini yang tidak terdeteksi juga. Tentu kami harapkan mari kita bekerja sama, ada SLB,
ada komunitas, baik individu, orang maupun siapapun. Kami ini hanya sebatas komunitas, yang jelas siapapun yang berkaitan dengan ini, dia adalah komunitas peduli anak spesial. Jadi bukan soal kita seperti membangun sendiri dan seterusnya. Kita ingin semua, ayo kita bersama-sama menyerahkan apa yang terkait dengan hak hidup berbangsa. Ini luar biasa Bapak Ibu, kita diskusinya semakin menarik. Di sesi ini kita akan masuk, Bapak Ibu bisa bertanya, menyanggah, mengkritisi, memberikan pandangan-pandangan, agar supaya diskusi ini bergerak seperti kekaryaan dalam gerak dan tubuh. Silakan Bapak Ibu, saya berikan ruang untuk kita diskusikan. Mungkin dari saya sebentar sedikit boleh nggak minta speak dari Prof. Setiawan. Beliau sudah hadir di sini. Ya, begitu. Silakan. Kak Adi. Boleh. Ya, beliau mungkin Prof. Setiawan sebagai penasehat kami di komunitas Kapas. Silakan, Prof. Belum di-mute, Pak. Belum Pak. Ya. Jelas? Sudah, ya, Pak. benar, Pak. Silakan, Prof. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya dari tadi saya asik menyimak ya. Saya hadir sekitar 3:30 dari perjalanan 3 jam Banjaran. Terima kasih, Pak. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, seperti kawan-kawan lain sangat mengapresiasi, sangat menarik, sangat menginspirasi, kira-kira begitu ya. Bukan menginspirasi mereka yang spesial sekira, tapi justru menginspirasi kita semua untuk terus peduli pada mereka, begitu ya. Tadi dikatakan Saudara Adi, bukan saja pada mereka yang ada di komunitas Kapas itu. Saya dengar di Jawa Barat saja banyak sekali komunitas sejenis ini, kurang lebih sekitar 140-an saya dengar dari koordinator di Jawa Barat itu. Seperti ajakan Saudara Adi, ya saya kira mari kita juga ikut mempedulikan mereka ya, sebetulnya dimanapun berada. Tapi mulai dari Bandung ini, Jawa Barat, Indonesia dan seterusnya begitu. Itu yang saya bayangkan. Tadi disebut-sebut, saya mendengar semua pembicara dari awal, Pak Subarka, Pak Guy, Kang Uci, Pak Subarka, dan yang terakhir, semua itu kan menyampaikan pesan-pesan terdalamnya begitu ya, terkait dengan seni. Lalu ada kebahagiaan, lalu ada haru, segala disebut-sebut renungan saya. Saya kira ya apa yang disampaikan semua tadi oleh masing-masing pembicara sudah datang dari lubuk hati yang paling dalam terkait dengan seni. Ya, seni tidak pernah membatasi siapa seseorang gitu, dari manapun dia dilahirkan, beragama apapun, itu selalu menjadi ikatan yang sebetulnya yang penting antar manusia dengan kemanusiaannya dan seterusnya. Tadi dikatakan bahwa saya menjadikan haru itu sebagai ekspresi seni yang paling dalam. Jadi karena dalam haru menurut saya ada semuanya. Sebutkan ada semuanya pada rasa haru itu.
mulai dari meneteskan air mata sampai renungan-renungan terdalam tentang ketuhanan. Ya, itu apa namanya, konsep saya tentang seni sekarang, harus mencapai rasa haru terdalam. Lalu disebut-sebut apa namanya, saya suka menyebut seni itu ajaib dan goib. Ajaib itu ya tidak nalar, kadang-kadang seperti itu. Goib itu mestinya ada misi yang diberikan oleh Tuhan kepada seniman itu, pada kesenimanan itu, pada kesenian itu, sebagai apa namanya, properti yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa pada setiap insan. Lalu ingin saya menyampaikan yang terakhir ya, bahwa saya juga sedang punya moto bahwa berkarya itu harusnya ibarat helaan nafas, berhenti kalau kita mati. Nah, jadi berkarya siapapun dalam bidang apapun, Irfan berkarya terus gitu ya, dengan eksplorasi yang inovatif yang dibantu oleh tim Sufis dari Kapas, Adi dan kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak sekali. Setiawan. Prof. Setiawan adalah Prof. Setiawan. orang yang sebagai guru, sebagai penasihat kami yang juga sering terus berdiskusi, terus kasih support. Harus gini, harus gini, harus gini. Untuk itu kami hadir hari ini seperti yang diucapkan juga tadi, bahwa benar ya, di sini ada Bu Yuyun juga dari SLB Darul Hidayah. Beliau menyebutkan, amin, banyak anak spesial yang berpartisipasi di bidang seni selama ini belum banyak yang melirik hasil anak-anak. Walaupun ada kegiatan selama ini yang hanya jeruk makan jeruk, artinya hanya kalangan PLB saja yang menikmati. Wah, ini menarik ya. Ini menarik. Jadi seperti apa yang diungkapkan juga oleh Pak Iwan tadi, gimana ruang sudah semakin terbangun. Ayo mari, jika keluarga, baik itu keluarga, komunitas apapun, mangga. Kami tidak menyebut Kapas dalam artian individu. Silakan komunitas apapun, mari kita bergabung. Tentu Pak Iwan, Pak Barka, dan semua orang membuka diri terkait dengan ini. Begitu diskusi kita makin seru. Kayaknya sudah ada yang banyak buka videonya, yang ingin mau ngobrol silakan, ayo. Ayo Bapak Ibu, yang ingin ngobrol silakan. Kita buka sesi diskusi. Oh iya, di sini ada Pak Andri Anom juga tuh. Halo Pak. Halo, selamat sore Mas Adi. Wow, ini ternyata teman-teman Beliau nih yang ya, pertama kali langsung gerak cepat ini memboyong Kapas untuk exhibition waktu dalam 1 hari. Besok bisa apa enggak? Wow, kalau semuanya seperti itu luar biasa. Luar biasa. Keren. Gimana Pak Andri? Halo Pak Andri, coba ngomong dulu Pak. Terima kasih Mas Adi, Bu Diana, Pak Iwan, Prof. Tadi banyak ya beberapa pembicara. Terima kasih. Saya mantengin terus sih, ya, menyimak gitu. Pada intinya sih, ya, Pak? Pada intinya sih seperti yang Pak Iwan tadi bicarakan, kita dari Hotel Association akan support lah kegiatan-kegiatan seperti ini, karena buat kami cita-cita kami ini adalah bermanfaat bagi banyak orang lah, itu aja sih. Mudah-mudahan lah ya, kita sih siap support lah. Doakan bisnis hotel kita bisa berjaya lagi, karena saat ini lagi masih terpuruk gitu ya, masih prihatin. Jangankan kita akan merekrut orang yang baru, orang yang belum kita kerjakan aja masih banyak. Ya, yang dulu sempat diberhentikan dulu, di layoff dulu, itu sampai sekarang belum ada juga yang belum kembali. Jadi doakanlah
insya Allah kita akan support lah Mas Adi ya, Bu Diana ya. Terima kasih. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Wow. Ini IGHMA, pertemuan kami awal itu diawali dengan IHGMA. IHGMA, mohon maaf. Ini lewat Pak Andri ini, lalu dengan singkat beliau mengajak kami pameran. Wow. Lalu beranjak sampai sekarang mereka mengawal kita. Dan mengantar kita lewat Pak Rifai. Iya, ke Makasih, Pak Rifai. Di sini ada Pak Rifai juga. Sampai proses syuting kita di Hotel Universal. Wow, ini tidak terbayang dan menembus batas. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain silakan yang ingin merespon, bercerita, berbagi, mengkritisi. Ini adalah ruang pertemuan kita bersama yang hadir secara kekeluargaan. Silakan, yuk. Boleh saya bicara, Pak? Boleh, Pak. Bu. Silakan, Bu. Ya, saya di sini berada di luar. Jadi kalau ucapan saya ini pasti berbeda dengan yang terlibat langsung. Tapi saya pengamat, saya pecinta anak-anak. Yang tadi saya tuliskan, sebaiknya kalau hotel sudah normal ataupun McD ataupun apa-apa rumah makan franchise yang sudah kembali setelah COVID bisa menerima 1 atau 2 anak-anak di bidang pekerjaan yang no risk, tidak berhubungan dengan tamu, tidak berhubungan dengan bahaya, tapi bertanggung jawab. Jadi tolong mereka dapat gaji mau kecil mau besar, besar tidak mungkin ya. Sekecil apapun orang tuanya harus menerima. Kemudian misalnya cleaning service, bukan cleaning service yang bagaimana ya, misalnya yang hanya bertanggung jawab di table, bersihin table atau apa. Kalau orang tuanya mampu, kaya, jangan sakit hati. Dia latihan, nanti lama-lama. Jadi intinya anak-anak harus dapat pekerjaan. Bagaimana dapat pekerjaan itu? Nah, didukung oleh pemilik hotel, pemilik rumah makan. Ada aturan di tenaga kerja 1% pegawai negeri harus menerima 1% dari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau di Jakarta sudah ada coffee shop khusus semuanya tunarungu. Tunarungu mungkin nggak separah autis, nggak separah Down syndrome dan sebagainya, tapi paling tidak sudah dimulai. Dan Down syndrome saya pernah mengatakan di luar. Di sini saya belum lihat, di luar ada bekerja di McD, bekerja di seperti Dufan dan sebagainya. Di sini kenapa enggak? Saya rasa kita bisa mendekati orang-orang yang berpikiran maju. Kalau menolak ya kita anggap itu lebih parah. Kriminal mereka. Ya, kalau maksudnya gini, saya bicara pasti beda sama yang ada di dalam. Jadi biarkan mereka, maksud saya gini, entah kalau di Bandung ya, di Jakarta setahun sekalipun saya belum pernah melihat orang tua menggandeng atau jalan bersama anaknya di dalam mall. Segitu saya tukang jalan di mall, di tempat apa, saya tidak pernah melihat. Jadi anak-anak itu di mana? Apa orang Indonesia itu semuanya tidak memiliki anak berkebutuhan khusus atau diumpetin. Jadi saya nggak tahu kalau di Bandung karena saya di Jakarta. Jadi jangan seperti jeruk makan jeruk. Itu Ibu betul sekali. Jadi tolong paling tidak walaupun dia nangis di jalan ngadat dan sebagainya, biar orang-orang di luar sana melihat, harus terbiasa ada anak lain yang tingkahnya tidak seperti anak-anak biasa. Itu harapan saya. Saya yakin kalian tidak malu bahwa anak-anak itu, tapi kemana? Tidak ada. Sementara
sekali lagi di luaran sana banyak sekali. Apa orang Indonesia nggak ada? Ini di Jakarta. Di daerah lain lebih-lebih. Kira-kira segitu. Maaf kalau pernyataan saya menyinggung. Terima kasih. Jalan-jalan ke Bandung, Bu. Di mall di Bandung kita banyak membawa anak-anak kami ini. Oh, itu dia yang bagus. Ya, terima kasih Bu Fitria. Ini yang saya bilang tadi, ini adalah kekaryaan dalam gerak dan tubuh adalah event menorehkan kita, menghadirkan kita pada ruang yang sama, agar supaya kita terpantik untuk bicarakan, ayo bicarakan banyak hal. Jangan saling kita takut dan seterusnya. Benar sekali Bu Fitria tadi. Ini sebagai pemantik buat kita semua. Oke, tadi ada Bu Yuyun juga. Nah, seperti ini yang Ibu Fitria katakan, orang tua yang harus menerima. Ini PR besar, Bu. Banyak orang tua yang terlalu protek. Ada Bu Yati juga, terima kasih Bu Fitria, kami sangat bersyukur memiliki anak spesial. Wow. Jadi, inilah pilot project kita bersama yang berada di Kapas. Tentunya kami harapkan juga ada di komunitas-komunitas yang lain yang kami sebutkan tadi, bahwa Kapas adalah komunitas yang kecil, tetapi kami punya impian yang cukup besar menghadirkan ruang inklusi, baik itu dari sisi pekerjaan maupun dari sisi pendidikan. Untuk itu, silakan, mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu yang lain ingin berpendapat, silakan. Saya ada Kak Adi. Oh ya, silakan Bu. Ya. Ini Terima Ibu kasih. Topon Hartati, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke dua apresiator ya. Yang pertama mungkin saya akan memberikan sharing atau pertanyaan kepada Pak Iwan dari HGMA. Tadi saya sangat tertarik sekali bahwa karya-karya anak itu nanti kita akan edukasi atau akan. Kebetulan saya berada di posisi di Kapas itu sebagai divisi usaha, jadi nanti mungkin saya akan tagih Pak Iwan ya untuk kebetulan kami juga ada telah diresmikannya Galeri Pra Astro, banyak juga karya-karya Ipan dan kawan-kawan itu, jadi mungkin seperti tadi yang Bapak katakan bahwa kita bisa simpan di hotel-hotel dan sebagainya. Jadi saya akan sangat setuju itu. Jadi saya pengen karya-karya dari anak-anak tersebut terus diapresiasi di hotel-hotel, dan saya juga doakan semoga keadaan hotel sekarang akan semakin membaik ke depannya. Yang kedua, pertanyaan saya kepada Pak Luki ya, Kang Uci. Tadi untuk mengatakan ada tentang kimia tubuh ya. Jadi tentang kimia tubuh tadi disampaikan untuk seniman atau yang kayak bagaimana. Saya pengen menanyakan sosok Ipan dari karya-karya yang sudah dilihat itu termasuk kimia tubuh di tingkat yang seperti apa untuk anak Ipan seperti itu. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa dulu mungkin Pak Moderator? Ya, silakan Pak Uci langsung merespon. Nanti setelah ini Pak Iwan ya langsung menjawab pertanyaannya. Saya dulu ya. Ya, silakan Pak Uci. Baik. Jadi begini Ibu, segala sesuatu itu pada prinsipnya, apalagi di tubuh manusia, itu dasarnya adalah kita bagi dua saja. Ada bentuk fisik, ada bentuk kimia. Nah, kimia ini banyak sekali, ya, termasuk hormon dan lain sebagainya. Jadi, apa yang kita miliki, penginderaan kita ya, dari mata, telinga, mulut, pendengaran dan lain sebagainya, termasuk perabaan, itu akan mempengaruhi kimia tubuh manusia. Bahkan warna pun sama. Warna atau kualitas
cahaya itu akan mempengaruhi kimia tubuh seseorang. Jangan heran apabila suara, misalnya frekuensi, vibrasi, dan frekuensi, itu pun bisa memberikan dampak perubahan pada kimia tubuh seseorang. Nah, khususnya dengan Ivan menyajikan berkarya. Kita tidak perlu tahu apa yang ada di dalam benak dia. Ketika dia tersenyum, sudah bisa dipastikan kimia tubuh dia sedang bagus. Kimia tubuh yang diproduksi itu adalah endorfin, kegembiraan. Sedangkan kalau dia merasa damai, nyaman, gitu, tenang, nah itu rupanya kimia tubuh yang pada akhirnya memproduksi dopamin. Jadi terjadilah perasaan damai. Nanti pun itu akan terlihat dari coretan. Coretan-coretan yang dibuat sedemikian rupa. Ketika dia bukan dilihat hanya coretannya saja, kadang-kadang coretan hanya menjadi media. Bahwa dia sedang bergembira, maka muncullah warna-warni yang sedemikian rupa. Nah, di situ kita bisa tahu sebetulnya bahwa dia sedang bergembira. Dan pada saat dia bergembira, berarti endorfinnya sedang memproduksi endorfin atau hormon yang memicu kegembiraan. Nah, untuk seorang seperti kita, kadang-kadang kita lupa dengan itu. Padahal kita punya juga loh wilayah bebas merdeka tanpa harus menggambar, Ibu. Tanpa harus berkarya. Manfaatkan waktu sebelum tidur. Kita tutup mata, kita boleh berhayal sebebas-bebasnya. Itu wilayah punya kita pribadi, tidak perlu ada orang yang tahu. Kalau perlu Ibu bikin air terjun, bikin pelangi, bikin taman yang indah, sampai Ibu merasakan kebahagiaan itu. Nah, disitulah endorfin itu diproduksi. Lalu kita kan tidak pernah tahu kapan kita tertidur. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam bawah sadar. Maka ketika kita tidur, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa gembira tidurnya, berkualitas. Sedangkan tubuh itu nanti akan merasa nyaman dan akan menjadi sehat apabila endorfinnya diproduksi. Nah, inilah yang selama ini kita selalu lupa, bahwa lebih banyak bangsa Indonesia, saya bisa jamin, lebih banyak bangsa Indonesia yang memproduksi adrenalin ketimbang dopamin dan endorfin. Adrenalin dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Contohnya ketika dikejar anjing, itu adrenalin naik. Tembok yang tinggi bisa kita loncati gitu. Dalam menghadapi sebuah sidang, itu yang dibutuhkan 3 hal, adrenalin, endorfin, dan dopamin. Agar kita bisa menyampaikan secara gembira, kita bisa juga merasa tenang, dan kita juga punya keberanian untuk berbicara. Itu fungsi dari kimia tubuh kita. Saya membatasi sampai situ supaya tidak pusing. Masih banyak lagi kimia-kimia tubuh kita itu. Karena emang benar, menarik hal ya, itu. Kang Uci. Benar-benar nyambung. Kita harus datang di planet Kang Uci di Saungdega nanti harus nih. Waduh. Nanti kami melakukan kunjungan, lalu kita berdiskusi lebih lanjut, Kang ya. Seru banget nih, seru sekali. Wow, luar biasa. Nanti bila perlu di sini ada teman-teman Ikatan Psikologi Jawa Barat nih. Ada Bu Melisa dan kawan-kawan juga bisa merespon nanti ya.
Kita masuk dulu ke Pak Iwan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bu Apon ya tadi. Bu Apon sebenarnya gini, kita sudah bekerja sama, ada MOU-nya dengan Kapas begitu. Secara teknik nanti secara berkala mungkin nanti Pak Rifai karena bagian CSR-nya akan mendata kira-kira apa saja yang memang layak ditampilkan, baik itu dari hasil karya yang sudah ada ataupun yang Ibu Nana sampaikan tadi ada pertunjukan dan sebagainya. Kita lihat dulu. Secara formalnya sih, kalau nggak salah kita sudah bekerja sama ya dengan Kapas. Ini nanti tinggal masalah teknisnya saja, Bu. Jadi kesempatannya sangat terbuka karena Bandung juga banyak gitu ya member kita. Jadi bisa diserentakkan di beberapa hotel atau seperti apa tekniknya nanti kita akan bicarakan lagi lebih lanjut. Ya, begitu Bu Apon, apakah menjawab? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Tinggal tunggu direpotkan ya Pak Iwan ya. Ya ini program dan MOU kami sudah ditandatangani kedua belah pihak dan kita akan tindak lanjuti. Terima kasih Pak Iwan. Ini luar biasa, jadi artinya pembedahan kita meningkat terkait dengan juga masukan Bu Fitria tadi bahwa bagaimana ini bisa berkelanjutan ke depan sehingga ruang-ruang inklusi itu hadir di setiap titik gitu. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang merespon, ada ingin mempertanyakan atau memberikan pandangannya, silakan. Secara bebas saja Bapak Ibu bisa menghidupkan kamera dan mikrofonnya, silakan. Mungkin Bu Malaysia mungkin. Ya, selamat sore Kak Adi. Sore, silakan. Ya, aduh saya luar biasa betul-betul melihat hasil karya ini. Pertunjukan Ivan itu sangat luar biasa. Yang ingin saya lebih soroti itu sebetulnya hasil karya ini tuh sebaiknya dilihat oleh banyak orang tua yang memiliki anak spesial sebetulnya. Supaya apa? Supaya ada spirit menyemangati gitu pada orang tua yang lainnya, bahwa kalau kita nggak berhenti berjuang, anak kita juga bisa untuk melakukan. Karena yang tadi saya lihat Ivan itu kayak sudah mandiri gitu, sudah mulai bisa dia udah kayak pergi sendiri menyiapkan, terus mandi tadi, terus berenang segala macam itu sudah banyak yang bisa Ivan bisa. Dan Ivan juga bisa melakukan pertunjukan ya seperti itu. Terus tadi Iin juga bisa membacakan skrip yang luar biasa menyentuh gitu. Menurut saya tadi sejujurnya saya sampai meneteskan air mata ya gitu saat skrip yang dibacakan oleh Iin juga. Itu sangat menurut saya itu sangat luar biasa dan perlu sekali dilihat oleh orang tua yang memiliki anak spesial. Karena sebagai saya seorang psikolog anak, saya banyak sekali menemukan orang tua yang menyerah di tengah jalan gitu. Sudah misalnya udah puluhan tahun terapi tapi merasa aduh anak saya nggak bisa apa-apa, udah deh gitu, nyerah aja. Nah menurut saya dengan seperti ini, dengan banyaknya mungkin perform dari anak-anak atau anggota Kapas gitu, itu bisa membuat orang tua yang lainnya itu lebih bersemangat untuk mengembangkan anaknya sebetulnya gitu, dan lebih peka lagi terhadap kemampuan anaknya gitu. Kayak misalnya Ivan di bidang seni gitu, mungkin ada anak yang lain ada yang di bidang, tidak hanya di bidang seni, ada yang di bidang seperti juga kemarin saya ada klien yang dia anak ADHD, dia sangat suka sekali dengan menyusun gitu. Jadi dan dia suka dengan menghitung gitu ya. Jadi suka sekali menghitung dan dia bisa fokus ketika menghitung gitu. Jadi itu luar biasa sebetulnya, dan mengeksplorasi kemampuan anak spesial itu tidak mudah. Dan saya sangat luar biasa lingkungan sekitar Ivan dan Iin itu bisa mengeksplorasi kemampuan
anaknya di bidang seni ini sangat luar biasa. Paling itu Kak Adi, kalau dari saya tidak pernah berhenti, sangat tidak berhenti terpukau dengan tadi ya itu. Oke. Tampilannya. Ya, terima kasih Kak Malaysia. Nah, Kak Malaysia ini juga dari Devan Station dan juga di Ikatan Psikologi Jawa Barat. Dan sekarang juga bekerja sama dengan kami ya Kak Malaysia. Boleh nanggapin nggak apa yang disampaikan dari sana? Ya, silakan. Ini kita harus berdiskusinya gitu. Saya bisa nanggapin nggak? Saya bisa nanggapin nggak? Mangga tuh. Iya, harus. Benar tuh. Ya, semoga semoga masih tetap bertahan, Bapak dan Ibu. Kurang lebih kita bisa selesai dalam 15 menit lagi kah? Begitu ya, Pak Moderator ya. Mungkin begini, dari tadi sih saya menanggapinya itu seakan-akan yang dilihat itu kita apresiasi Ivan, iyalah pasti ya, kita membanggakan sebuah karya. Tapi di sini yang mau saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa di sini itu adalah yang ditampilkan, sesuatu yang ditampilkan Ivan ini adalah yang mewakili dan pesan-pesan yang dimunculkan dari gerak dan tubuh yang memang mewakili dari semua hal yang memang menjadi keresahan ya, bisa dikatakan keresahan lah bagi terutama kami dari komunitas kami ini, di mana keresahan itu juga kita lihat di lingkungan, terutama di lingkungan keluarga ya, entah itu keluarga yang anaknya masih kecil bahkan yang sudah dewasa. Dan menurut saya menghimbau betapa kita harus membuka ruang sebebas-bebasnya dan memberikan peluang yang seluas-luasnya juga buat para keluarga dan anak-anak kami ini, di mana semua pihak sudah mulai bergerak. Katakanlah di sini, kalau tadi Melissa mengatakan bahwa mungkin Ivan itu karena dia itu jagonya di seni. Bisa saya katakan bahwa Ivan itu bukan dia terlahir sebagai si jagoan keseninya itu, tidak. Tapi dia punya treatment yang memang secara khusus juga, dan memang juga terarah. Dan yang paling utama, betapa orang-orang di sekitarnya, ini yang menurut saya mau sampaikan. Mereka, katakanlah Ivan, dia selalu menstimulus setiap ada pertemuan dengan siapapun, dia menstimulus sudut pandang dan rasa setiap orang yang berinteraksi dengan sosok dia dan teman-temannya. Ini yang perlu kita tangkap clue ini, sehingga teman-teman dari berbagai profesi manapun juga, bukan ini ranahnya si psikolog dan medisnya atau kalau sekarang kita melihat betapa banyaknya para dari bidang seni masuk menelusuri kehebatan yang luar biasa, itu bukan sebuah pertunjukan kehebatan pada hari ini saja. Dia muncul mewakili teman-temannya pada hari ini karena masuk dari terapan yang bisa dimunculkan dari dunia seni itu tadi. Itu yang perlu kita. Nah, kalaulah memang ada anak-anak kita, jadi di sini menurut saya menghimbau mungkin terutama kepada Melissa, di mana banyak menemani orang tua dan juga para praktisi lain, ketika memang ada lingkungan psikologi di situ, cobalah mengulik, mendekati para orang tua itu untuk bisa menerobos, atau teman-teman yang caregiver ini menemani para keluarga-keluarga itu untuk menghantar mereka juga, membuka link seluas-luasnya juga. Kalau memang katakan tadi anak itu hobinya di Lego, anak itu hobinya di bahasa, di sains atau di matematika, silakan bukakanlah kerjasama untuk hal seperti itu. Jadi ini sebagai motivasi kita. Banyak sekali ranah dan kepintaran, kecerdasan anak-anak itu yang muncul dengan sebebas-bebasnya berkarya. Yang paling penting itu, yang saya setuju itu adalah yang disampaikan oleh Pak Gayam pertama sebagai keynote speaker kita, bagaimana si anak itu memberi kita inspirasi dari keilmuan kita. Bukan karena kita yang terus mengajarkannya, tetapi ketika mereka menginspirasi kita, kita terpicu adrenalin kita, kimia otaknya bergerak, dan kita bisa seimbangkan kecerdasan kita makin meningkat. Itu masukan saya.
Ya, terima kasih. Boleh Semangat, saya semangat. tambahkan sedikit aja. Ya, mangga Kang. Ini menarik nih. Enggak Kang. Jangan sedikit Kang. Enggak, ini ya sangat sedikit. Ya, Tenang. silakan Kang. Jadi untuk ibu orang tua yang memiliki putra memiliki kekhususan. Segala sesuatu saya yakin. Pertama, manusia itu terbentuk dari asam dan basa. Itu intinya. Alkali dan alkali dan asam dan basa lah. Itu inti kelistrikannya. Yang kedua, mereka itu terlalu banyak listrik statik pada tubuh mereka. Karena saya pun pernah terlibat mencoba dan bereksperimen karena di Bumi Dega juga ada, dan dia menjadi juara lukis dan lukisannya sangat bagus. Lalu air kelapa, minum air kelapa itu paling tidak seminggu sekali. Kemudian pelukan sehangat mungkin, minimum itu sekitar 1 menit dipeluk. Silakan ngobrol apa saja. Dan yang ketiga adalah menyentuh bagian belakang kepala. Pegang bagian belakang kepalanya, karena ini pusat saraf semua ini. Ya mungkin ini tidak ada dalam dunia kedokteran, saya tidak tahu. Tapi kalau kita ingat bagaimana orang-orang tua kita zaman dulu, itu sudah ada bawaannya dari dulu. Bagaimana cara membuat seseorang menjadi dari mana sentuhan ke belakang kepala ini muncul? Siapa yang mempropaganda itu? Siapa yang memulai itu? Itu sudah bawaan dari alam semestanya. Kemudian ada kecenderungan asam itu tinggi. Ketika asam tinggi diimbangi dengan basa, itu akan mengakibatkan mereka punya sebuah tenaga yang sangat luar biasa. Ya kita bukan mau melemahkan, tapi justru untuk mengendalikan. Makanya pelukan agar terjadi pertukaran energi. Ada kemungkinan energi maskulin feminin ini dalam wilayah, saya nggak mau dibilang spiritual, tapi ini dalam wilayah yang saya pelajari. Berikan pelukan. Kemudian bagian belakang kepala ya. Beberapa saat, paling tidak 1 menit saja, ajak ngobrol apa saja. Asal dia jangan berontak, dia merasakan kenyamanan. Berikan kebahagiaan. Karena kebahagiaan adalah kunci dari segala obat. Terima kasih. Maaf kalau saya berlebihan untuk Ibu yang di teknologi. Luar biasa. Ini justru... Sebentar Pak, Kak Mas Adi, Kak Adi. Wow. Saya setuju dengan Pak Luki. Ini luar biasa, Bapak ini sebetulnya dari seniman atau dari psikiatri atau dari psikolog ini ya? Atau Bapak udah memang dari rehab medik gitu kan? Gabungan kayaknya nih. Udah gabung semua nih kamu. Gabungan ini ya. Keren, keren banget Pak. Keren. Ya teman-teman yang hadir pada hari ini kita diperkaya. Kita maksudnya kita digiring oleh beliau. Kita digiring oleh beliau karena memang sebetulnya bukan karena terkait dengan kebutuhan sosok anak-anak kita yang spesial ini tadi. Sebetulnya kita semua ya, sentuhan itu memang sangat memberi kebahagiaan ya Pak ya. Betul. Kami juga, artinya secara psikologinya itu juga kita mendapatkan bonding antara ibu dan anak atau orang terdekat ini ya. Itu adalah bonding menurut saya. Semesta yang memang kita begitu lahir kita sudah dipegang itu kan ini ya, tengkuk ya Pak ya. Betul. Dinabobokan, ditimang-timang ya begitu ya. Ya. Jadi ini menarik sekali Pak, dan kami juga di dalam pelaksanaan treatment kami juga dalam dunia seninya itu juga diberikan oleh filsuf kami Adi dengan cara-cara ya menstimulus mereka dengan relaksasi dan segala macam. Itu Pak, makasih ya, Pak untuk informasinya yang semakin memperkuat kami Pak. Ya, terima kasih. Jangan lupa suaminya juga kalau bisa, itulah energi maskulin, energi feminin ketika seimbang, itu pasti akan memperbaiki sistem saraf, sinaptik sistem pada otak mereka. Betul. Kalau dalam
capaian dan program kami itu, Pak Kang Uci, berkaitan dengan membangun ketahanan keluarga, gitu. Turunannya menjadi programnya seperti itu ya. Jadi bahasa Kang Uci tadi bisa diturunkan menjadi program pelaksanaan, bagaimana lingkungannya seperti apa, orang terdekat yang meresponnya seperti apa, mungkin begitu ya Kang ya. Jadi ini menarik sekali diskusi kita. Saya ingin ada hadir yang lain selain dari mungkin ada teman-teman ini, mungkin ada juga dari silakan, ada yang mau ingin ngomong, silakan. Saya Kadi. Oh ya, Bu Yati, silakan. Ya, terima kasih. Aduh, dari tadi menyimak luar biasa banget nih Kak Adi. Ya. Baik proses pembuatan kekaryaan Ivan, kemudian perkembangan dari sejak kami bertemu sampai saat ini tuh luar biasa banget. Perkembangannya sangat pesat, dan itu pasti anak yang hebat dilahirkan oleh ibu yang hebat, pendamping yang hebat, lingkungan yang hebat, dan semua yang mendukungnya itu sangat luar biasa. Dan ini tentunya memotivasi bagi kami, para orang tua, untuk terus berjuang mendampingi anak-anak kami, dan juga anak-anak yang berada di sekitar kami, agar terus mereka itu menggali potensinya, dan kami tidak perlu lagi menyembunyikan mereka dengan keterbatasan mereka, karena mereka itu betul-betul unik. Mereka itu adalah guru bagi kita semua, guru dalam segala hal. Jadi itu yang tadi saya petik dari semuanya itu betul-betul luar biasa. Sukses terus buat semuanya. Terima kasih buat semuanya. Ya, makasih. Bu Yati. Ya, mungkin silakan ada yang lain. Di sini ada Bu Yuyun dari SLB Darul Hidayah. Ada juga ada Bu Yeni Halim dari teman-teman apa namanya? Bu Yeni. Ada kita coba mendengar dari Ibu Heni Adiaksi. Orang yang pernah mengenal Ivan. Dan Ibu silakan. Lisiu. Silakan. Kita coba. Silakan Ibu Heni dan Ibu Lisiu mungkin bisa memberikan pandangan atau informasi atau apapun, dipersilakan. Ibu Heni Adiaksi dan juga ada Ibu Lisiu. Atau mungkin yang lain, silakan. Ya, silakan Ibu Lisiu. Halo. Appreciate banget, aku terharu. Pokoknya saya tahu Ivan dari kecil, luar biasa karya Tuhan di dalam dirinya, orang tuanya, juga semua pembina-pembinanya. Saya hanya ikut bersyukur dan puji Tuhan, luar biasa. Itu aja, makasih. Terima kasih Ibu Lisiu. Oh, luar biasa, terima kasih. Beliau memberikan suatu apresiasi yang luar biasa tentunya karena mengenal Ivan ya. Mungkin kita bisa dengar dengan teman-teman atau Bapak Ibu yang lain. Ibu Yuyun dari SLB Darul Hidayah, atau ini ada dari Ternate nih, Ibu Aisyah Danul Dasim. Ada dari teman-teman Kepulauan Sula. Ada dari Maluku Utara juga tuh. Ada Andi. Silakan Ibu. Mungkin dari Andi juga bisa sampaikan yang pernah join dengan ini. Dari Ternate. Ya, silakan. Kalau saya udah kenal Ivan, walaupun belum gitu lama, tapi kayaknya saya lihat karya-karya dia tuh senang banget, terus bagus banget. Jadi semoga apa yang dia bisa lakukan apa yang bisa dia
hasilnya itu semoga selalu diberkahi dan semoga sukses selalu, Ivan. I love you, Ivan. Oh, Okay. terima kasih. Dadah. Terima kasih Ibu Aisyah Danul Yasim dari Ternate sudah merespon dan mengapresiasi ini dan sudah ikut Zoom meeting ini. Terima kasih. Mungkin ini kita mau pengen dengar dari Kepulauan Sula. Andi, silakan, Dik. Oh iya. Yang pernah berkolaborasi juga dengan Ivan ya. Saya nggak berkolaborasi sebenarnya. Saya memang satu sama dia. Oke. Saya dulu gitaris. Jadi saya punya pengalaman emosional di musik sama Ivan ya. Ini saya mau menceritakan dulu waktu berapa kali kita manggung di beberapa tempat dan saya mendapatkan pengalaman emosional itu pada saat kita latihan bareng di rumahnya Ivan. Nah itu bagi saya kok ada hal yang luar biasa dia mengaktifkan satu tempo di musik itu di piano kayak kalau nggak salah waktu itu. Halo Bu. Itu ada satu tempo yang bagi saya ajaib sekali dan saya waktu itu mengiringi dia pakai drum ya. Kalau nggak salah itu ada videonya. Dan itu pengalaman saya dan saya nggak bisa menjelaskan ada keajaiban bunyi tadi itu saya nggak bisa jelasin. Tapi saya belum melihat bahwa Ivan ini sebenarnya sudah punya daya berpikir kreatif yang kritis, kreatif dan kritis begitu. Dan saya melihat bahwa karena memang saya menganggap diri saya harus satu band dengan mereka biar saya harus menjadi teman-teman yang memang orang menganggap anak spesial dan saya harus spesial juga bersama mereka begitu. Jadi pernah ditanya gimana di pengalamannya, saya bilang gimana saya mau menjawab silakan, saya ini satu band sama mereka. Nah, akhirnya saya melihat Ivan itu bahwa dia punya daya kreatif yang memang sangat kritis ya. Dan saya juga tadi ada mengutip sedikit bahasa dari Kang siapa tadi yang gondrong, saya lupa namanya. Kang Uci itu saya sepakat sama Kang Uci mengatakan bahwa Ivan itu tidak boleh dijajah dalam bentuk apapun. Bisa sepakat sekali itu. Saya senang sekali dan saya sepakat juga dengan Pak siapa apa Bahar tadi itu kalau siapa saya lupa, dia bilang bahwa sini tuh paling bebas dan Ivan itu sudah punya kebebasan itu loh sebenarnya. Dia punya kebebasan itu loh dan dia punya tempo hidup yang memang saya melihat tempo hidupnya di bunyi yang saya pernah latihan bareng sama dia itu satu tempo yang bagi saya ajaib dan saya merasa wah kok ada ya dan saya nggak bisa menjelaskan itu apa. Jadi itu bagi saya itu ajaib dan itu ada dan saya tetap momen itu dan saya tetap masih mengingat dan saya masih merekam sampai sekarang. Bahkan ada videonya itu. Kalau saya bersemangat untuk latihan sama dia gitu. Ya, mungkin itu saja. Ya, saya udah mengenal Ivan dalam bentuk bunyi. Saya mengenal Ivan dalam bentuk bunyi dan Ivan sudah mengajarkan saya bahwa dia punya estetika yang dia pengen berbagi dengan saya, dengan teman-temannya gitu. Mungkin itu saja buat Ivan. Gimana ya, saya kangen nih pengen latihan bareng sama teman-teman di Kapas lagi. Gitu. Itu aja sih sebenarnya ya. Oke. Sehat Andi, terima kasih. Oke Bung Andi, thank you dari sudut kampung Kepulauan Sula sudah bersuara terkait dengan proses perjalanan estetik yang bersama pernah berkolaborasi. Ini makin menarik Bapak Ibu sekalian, kita tentu tidak saja terkait dengan berdiskusi kita hari ini dalam konteks kekaryaan dalam gerak dan tubuh pun kemarin juga terjadi diskusi secara tim kami juga. Kami juga menyebutkan juga nggak tahu ini kalau disebut adalah karya film, mangga dia disebut karya musik, mangga dia disebut karya apa, silakan gitu ya. Karena kami tidak menyebutkan ini dalam perspektif karya-karya yang terdogmatis gitu. Yang jelas kekaryaan dalam gerak dan tubuh akan terus bergerak masif ke depan. Setelah ini Bapak Ibu, kita akan juga kedatangan artis kita di bulan April
Itu ada kawan Dendi, ada juga kawan Najario, ada juga kawan Hendra, ada Paul, ada dan lain-lain sebagainya. Jadi ditunggu saja pertunjukan-pertunjukan berikutnya yang akan kami sajikan. Tentu pertemuan ini tidak akhir dan kita akan terus berproses ke depan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas responnya. Terakhir saya minta, jika masih ada yang ingin ngomong, saya minta terakhir silakan satu orang yang mau ingin ngomong. Yang jelas yang belum ngomong dari tadi silakan. Tadi ini ada Kiki Maulana juga menyebutkan bahwa menurutku sebagai orang di sekitar Ivan, justru kami yang merasa diarahkan oleh Ivan. Dalam diam, Ivan menstimulus tubuh kami untuk lebih peka terhadap seni. Nah ini teman-teman yang sebagai tim produksi di lapangan, yang merasakan langsung energinya. Terima kasih Bung Kiki. Ya terakhir satu, saya berikan sebagai penutup untuk membicara. Silakan. Oh, silakan Kang Andri. Silakan. Terima kasih. Tadi saya tertarik ya dengan ulasan salah satu penanya mengenai bekerja ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sebetulnya perlu diketahui Bapak Ibu bahwa mendapatkan pekerjaan itu adalah hak setiap warga negara. Itu dulu ya. Apapun background-nya, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan. Sebetulnya di Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu sudah ada yang mengatur, terutama untuk penyandang disabilitas. Adek Bunten. Maaf. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nih. Nggak apa-apa, lanjut aja, Pak. Nggak apa-apa. Nah, cuman mungkin untuk kedepannya kawan-kawan dari Kapas dan lainnya mungkin bisa lebih mendorong dengan Kementerian Sosial untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ke depannya. Karena kami dari sisi pelaku pengusaha lah ya atau bisnis, kalau ada dorongan secara resmi dia dari pemerintah gitu, kita enak menjalankannya. Karena pastinya kan kalau owner, pemilik usaha pasti dia menanyakan gitu, ini dasarnya apa? Pastinya karena mereka berbicara bisnis. Karena kita kan bekerja juga ya. Tapi kalau dari sisi kita support lah. Cuman kalau bisa mungkin ke depan perlu dorongan juga dari pemerintah untuk hal-hal seperti ini. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Andri sudah merespon. Jadi yang jelas Andri menyebutkan juga terkait bahwa soal ketenaga kerjaan itu difasilitasi oleh pemerintah tentunya, bahwa itu adalah hak segala bangsa gitu ya, terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa di sisi pendidikan dan lain sebagainya. Nah ini benar Pak, perjuangan orang tua dan keluarga ini sangatlah banyak sekali terkait dengan hak hidup bernegara tentunya, baik dari sisi pendidikan maupun bahkan kalau ke depan kalau bisa sudah ada KTP gitulah khusus gitu kan, itu harus membangun. Tapi ini tentunya perlu perjuangan panjang, mulai dari bagaimana membangun ruang pendidikan yang inklusif, ruang pekerjaan yang inklusif. Tapi tidak perlu kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Pemerintah juga dengan cara mereka, komunitas-komunitas atau perkumpulan pergerakan masing-masing individu juga dengan cara masing-masing. Yang jelas kita akan, mari kita mencerdaskan diri kita untuk ikut
juga mengembangkan potensi diri kita masing-masing tentunya. Untuk itu, diskusi dan sharing kita hari ini terkait dengan kekaryaan dalam gerak dan tubuh ini adalah menjadi keberkahan kita bersama, di mana harapan kami di komunitas peduli anak spesial ke depannya adalah semua pihak harus terlibat mengakomodir pikiran kita, melihat ruang-ruang inklusi kita gitu. Mulai bangunlah spirit kita melihat siapapun. Dari mereka lah kita belajar tentang ruang-ruang inklusi itu gitu. Menghargai satu dengan yang lain dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu. Jadi sehingga kita tidak ada semacam pikiran yang mendogmatis satu dengan yang lainnya. Sehingga kecerdasan itu tumbuh subur seperti pohon sagu di hutan, sawah. Ini yang kami harapkan. Diskusi dan presentasi hari ini adalah presentasi di kelas Komunitas Peduli Anak Spesial Bandung sebagai ruang bagaimana kita memberikan ruang sedikit kepada mereka agar supaya mereka bisa bicara. Silahkan mereka berbicara dengan bahasa apa dan seterusnya dan seterusnya. Ruang ini kami berikan. Dan hari ini kita per 30 orang yang bertahan sampai sekarang adalah orang-orang yang menerima dan memberikan hak kekayaan intelektual itu, baik dari sisi bahasa yang sifatnya verbal maupun non-verbalistik. Itu terima kasih Bapak Ibu sekalian. Diskusi dan presentasi karya kawan atau saudara saya, Ivan Edbard, ini memiliki hasil temuan kita bersama. Sebelumnya saya berterima kasih kepada tim kami, yang terutama Ivan Edbard, lalu yang kedua tim audio visual, ada Kiki Maulana. Mungkin Kiki bisa masuk sedikit memperkenalkan diri, membuka. Ada Kiki di tim audio, Kiki, Valen, ya itu teman-teman di lapangan bersama Ivan. Ayo, bisa perkenalan. Ada Kiki, mana Kiki? Ya, itu Kiki. Ya, beliau ini sebagai tim di lapangan yang bekerja keras tentunya di bidang audio. Terima kasih Kiki. Ada Valen juga. Coba tunjukin tatonya, Valen. Mana Valen? Oke, thank you Valen. Valen ini juga tim di lapangan yang mendampingi Ivan juga. Terima kasih Valen sebagai komponis yang mengarahkan komposisi. Dan juga ada tim visual, ada Sony. Mana Sony? Sony, thank you. Ya, karya visualnya bersama Ivan Edbard. Ya, ada Alfi, ada Ecot, dan ya Ivan Edbard. Itu di sampingnya ada Bung Dendi. Dan ada juga ya lighting, tim lighting, ada Fajar. Kang Fajar di mana? Oke, lagi ke toilet. Nah, Kang Fajar sebagai tim juga di lighting ya. Dan juga ada siapa lagi yang belum tersebut? Semua tim, ada Kak Tata. Oh, Kak Tata ini, thank you. Sudah membantu di membuat background, membuat segala macam yang terus kami ganggu juga ya. Kak Tata, ini belum. Sama-sama, Kang. Lagi sinyalnya agak buruk. Oke. Terima kasih banyak, Mas Adi. Ya, terima kasih banyak. Ya. Kita anggap saja ini sebagai pertunjukan. Ketika pertunjukan itu tutup, harus diperkenalkan dong para orang-orang yang di belakang layar ya, para pemirsa ya. Iya. Ya, thank you. Lalu ada juga tim kepanitiaan secara keseluruhan ya, ada Iin, artis kita Iin. Ya, ada Iin. Ayo Iin. Ini yang tadi baca puisi. Ayo Iin. Halo Iin. Barka. Ya, Pak Barka. Ya, halo.
Ada salam dari siapa? Ada salam dari Om Yaiin, dari Om Roy Tobing. Oh, ya, salam balik ya. Terima kasih. Sama-sama sayang. Ya, terima kasih In. Ya, ini ada Bu Magesti juga, salam semangat art untuk teman-teman Kapas dan para pembina dan narasumber. Terima kasih undangannya. Mohon maaf belum bisa mengaktifkan kamera karena sedang ada kegiatan online. Oke, Bu. Nah, juga ada kepanitiaan secara keseluruhan, ada keluarga besar Kapas yang tak henti-hentinya terus menjual tiket kami, ya. Itu Bunda Sumini yang terus, terima kasih Bunda Sumini yang menggunakan Apon Hartati yang terus berusaha menjual tiket, ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih yang sudah membeli tiket karya kekaryaan ini, presentasi Ivan. Semua uang yang terkumpul akan kami gunakan dan kami fungsikan untuk beasiswa bagi kawan-kawan dalam komunitas. Hatur nuhun, terima kasih semuanya. Ini sangat luar biasa. Dan terakhir saya serahkan sebelum saya tutup, sekali lagi saya berterima kasih kepada semua tim. Kalian luar biasa, keren. Kita bekerja dalam waktu yang singkat. Artis kita juga keren. Ini semua proses yang menjadi catatan kita bersama. Thank you. Semoga Tuhan memberkati kawan-kawan semua. Amin. Dan tentu kita masih tetap terus menjadi tim yang solid. Saya harapkan kawan-kawan semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke foto bersama dulu, foto bersama online. Ya, belum. Saya Iya, serahkan dulu terima ke MC. kasih. Saya kasih ke MC. Semuanya Bapak-bapak. Host. Saya kasih ke host dulu. Baik, terima kasih buat Kak Adi sebagai moderator kita, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada para apresiator dan juga Pak Gai sebagai keynote speaker, dan kehadiran Pak Prof. Setiawan yang sangat berharga dan kami kasihi. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya, sungguh sangat luar biasa. Kekaryaan dalam gerak dan tubuh yang pastinya akan lebih menyuarakan bagaimana kita terinspirasi, penuh dengan kebahagiaan, menyebarkan cinta kasih, dan penuh dengan rasa tanggung jawab kita terhadap sekitar kita. Bukan karena hanya sosok Ivan semata yang harus kita apresiasi, tapi akan banyak sekali di sekitar kita, siapapun mereka, harus kita dukung, harus kita apresiasi dengan berbagai cara apapun. Dengan begitu, kita akan memberikan bentuk cinta kasih kita, dengan bentuk rasa bahagia kita yang lebih membebaskan. Bagaimana kita harus terinspirasi dengan segala bentuk kedirian, dengan bergerak, dengan ketubuhan, dengan kita memberikan perhatian. Mari kita gerakan hati untuk kita lebih mencintai dan mengasihi. Terima kasih, dan sebelum kita bubar, saya mohon maaf jika selama acara pertunjukan kekaryaan dalam gerak dan tubuh ada banyak hal yang kekurangan dalam hal teknis, dalam hal dialog, dalam hal perkataan-perkataan yang menyinggung Bapak dan Ibu, mohon maaf, dan terutama kita tidak tepat waktu karena bergesernya saat mulai, dan tentunya karena kita memang cukup dinamis dan bergerak dalam tanya jawabnya kita. Baik Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama. Mohon dibuka kameranya supaya kita bisa saling melihat dan saling kenal. Katanya kalau nggak kenal makanya nggak cinta. Aku yang ngasih ini ya. Ya betul. Halo Ibu Henny, baru bertemu setelah 3 tahun tidak bertemu.
Yuk, Ya, siap kameranya Bu Rifai, Pak Rifai. Saya kasih dulu ya. Ya, sebentar. Satu lagi Bu Cecilia, Sony, Pak Rifai, Bu Yuyun. Ada Mama Ternate juga. Selamat malam, Mama. Selamat malam. Terima kasih sudah support dan hadir untuk Ivan. Terima kasih. Keluarga dari Ternate. Duduk dulu sini foto. Dan dari Susupu. Juga dari Andi ya. Sangat jauh sekali. Baik, kita akan foto bersama. Mari kita buka kamera. Smile. Satu. Dengan tertawa kita akan lebih menyebarkan cinta dan kebahagiaan kita. Kapas Satu. berbagi cinta. 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Sip. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Oke, penyertaan dan Bu. kesetiaan. Ya. Terima kasih Pak Barka. Ya, Mas Adi, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai Ya, ketemu terima kembali. kasih. Oke. Pak Setiawan, terima Ya. kasih. Prof. Pak Setiawan, terima Iwan, kasih. terima kasih Pak Iwan. Pak Rifai, terima Ya. kasih. Terima kasih sama-sama. Pak Pak Rifai, Gai. thank you banget Pak Rifai. Ya, sama-sama Mas Adi, sukses. Ya, thank you. Pak Gainya udah pergi, udah live ya. Terima kasih Pak Gai. Terima kasih untuk semuanya, Pak Andri, semuanya. Mama Ya. yang di Susuku juga terima kasih. Halo, Atta, terima kasih. Terima Sukses kasih untuk semuanya. semua. Terima kasih. Tata, thank you. Semangat Kapas. Semangat, semangat Andi. Yoi, semangat. Semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Dan teman-teman. Terima kasih Pak Alfi. Iwan, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Kita tunggu untuk pertunjukan kita berikutnya di bulan Mei Ya. 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 Oke, terima kasih. Boleh Halo, saya Mama. tutup. Oke. Halo Mama. Mama Deng Ata ini. Mama dengan Atta, terima kasih. Salam buat Mama Ternate. Ya. Nah, sekarang bisa curhat-curhat nih kita.